masyarakat, dunia usaha, pelaku retail, UMKM bahkan inginnya PPN diturunkan. Jadi itu sudah sangat clear. Kalau bisa turun 8-9%, buat apa naik ke 12%. Nah, problemnya sekarang ini kan harusnya narasi dan diskusinya digiring. Kalau Pak Presiden memang berpihak kepada rakyat, berpikir ke sana. Sekarang ini pembahasannya adalah mau pakai apa? Merevisi Undang-Undang HPP-nya. Apakah menerbitkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang, karena dari dasar adanya kegentingan, dasar ekonomi sedang melemah, daya beli merosot, tahun depan yang bisa diandalkan adalah konsumsi rumah tangga dan harus dijaga dengan baik, maka Perpu jadi salah satu yang paling cepat. Karena ini tinggal menghitung hari kan, sudah tanggal 24, sebentar lagi tanggal 1 Januari. Nah, atau yang kedua ini kan menunggu DPR, DPR-nya kan sedang reses. Ini kan proses untuk revisi undang-undang agak susah kalau menggunakan mekanisme DPR, berarti kan setelah 1 Januari 2025. Jadi ini sekarang bola soal PPN 12% itu ada di Presiden. Kalau tadi disebutkan Pak Misbahkun antara getaran hatinya Pak Prabowo dengan pembantunya nggak nyambung, ini Pak Prabowo harus menegur nih, karena nggak ada yang bisa dipegang sekarang dari sisi Kementerian Teknis. Kalau Pak Prabowo mintanya hanya selected items, itu selected items apa? Sementara Kementerian Keuangan, ini barang yang kena PPN 12% hampir semua jenis barang, kecuali yang sebelumnya sudah dikecualikan. Oke, Nah, bahkan ada bisakah memang premium moderasi-moderasi seperti itu yang tadi dikatakan, Mas Bima? Iya, moderasi ini akhirnya membuat kebingungan juga, dan sampai hari ini kan belum ada peraturan Menteri Keuangan secara teknis. Artinya dari sisi Kementerian Keuangan juga sedang bingung. Barang apa yang disebut oleh tadi Pak Misbahkun, barang premium, barang yang dikonsumsi oleh orang-orang kaya itu apa? Jadi kalau mau mengatur barang-barang mewah, pakai instrumennya kan PPNBM. Ya. Nah, ini kemudian dicampurkan dengan PPN. Sehingga Gini. itu multitafsir kepada publik. Misalnya kemarin ya, untung sudah dianulir misalnya beras premium. Jadi minyak goreng di luar minyak goreng kita. Minyak goreng yang dikonsumsi masyarakat secara banyak itu minyak goreng bermerek. Apa kena PPN 12%? Jadi ini saya pikir ini satu, bolanya ada di Presiden. Kalau bisa terbitkan Perpu segera, batalkan itu. Yang kedua, kalau pembantunya tadi tidak sejalan, 100 hari pertama Pak Prabowo reshuffle Menteri Keuangan. Oke, tanggapan Anda Pak Misbahun? Jadi gini, saya ingin memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu bukan sebuah keputusan. Karena belum keluar yang namanya peraturan Menteri Keuangan atau peraturan pemerintah terkait dengan kenaikan PPN itu yang berkaitan dengan arahan dari Bapak Presiden yang mengatakan selected item. Maka masih sangat terbuka untuk dilakukan upaya-upaya bagaimana moderasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu bisa dijalankan. Saya mendapatkan tugas untuk berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa apa yang menjadi diskusi Presiden dengan pimpinan DPR itu semangatnya dijalankan. Oke. Pengaturan seperti apa nanti itu soal selected items-nya ya? Mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya. Pak Misbahun, Mas Bima, kita harus jeda terlebih dahulu, kita bahas lebih lanjut. Tapi selepas jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kita masih membahas perlu tidaknya kenaikan PPN 12% ini. Tadi saya akan melanjutkan langsung ke Pak Misbahun. Pak Misbahun, tadi Anda mengatakan ada pengaturan selected items. Nah, itu seperti apa Pak nanti teknisnya begitu? Soal teknis itu ada di wilayah dan ruang pengambil kebijakan di Kementerian Keuangan, dan proses transmisi berikut kebijakan itu adalah di Direktorat Jenderal Pajak. Tapi bisa Pak, ada pengaturan seperti itu ya? Sangat mungkin, karena apa? Di dalam beberapa item barang yang dijual di Indonesia itu, di samping terkena PPN, pajak penjualan barang, pajak pertambahan nilai, juga terkena pajak penjualan atas barang mewah. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu, bahkan beliau mengasih contoh tas mewah, mobil mewah, rumah mewah, kemudian daging mewah, beliau gitu. Nah, sebenarnya kalau melihat situasi itu, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu, setelah para pembantunya, setelah tahu bahwa Bapak Presiden berdiskusi dengan DPR, pimpinan DPR loh ini,
pimpinan DPR yang membidangi bidang keuangan, termasuk ada Pak yang membidangi Polhukam, harusnya kemudian dilakukan konfirmasi. Oh, perintah Pak Presiden ini. Nah, pembantunya kan tinggal melaksanakan apa yang menjadi keinginannya Presiden, mengkonfirmasi ulang dan memberikan penguatan apa yang disampaikan oleh Presiden. Harusnya pembantu Presiden itu adalah yang paling lantang menyuarakan tentang selected item ini. Kalau kemudian yang terjadi selected itemnya itu hanya pada 11%, bukan pada 12%-nya. Nah, ini saya harus memastikan kembali, apakah arahan Bapak Presiden yang menjadi bahan diskusi dengan pimpinan DPR itu dijalankan. Itu tidak berkurang dari apa yang menjadi keinginan. Lah, saya mendapatkan tugas untuk memastikan itu dan melakukan rekonfirmasi. Karena sampai sekarang saya sesuai dengan arahan Ketua Umum partai saya dan pimpinan-pimpinan di DPR, arahan Bapak Presiden soal selected item belum berubah. Baik. Belum berubah. Dan Baik, ini saya ingin memastikan bahwa pembantu Presiden harus paling lantang membela itu. Baik. Kepentingan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tidak ada yang lain. Baik, Bukan kita minta tanggapan Mas Bima juga dalam hal ini ya, Pak Misbahun ya, mengenai selected items dan pengaturannya ini seperti apa. Tanggapan Mas Bima sendiri bagaimana? Apa instrumen hukumnya kalau begitu mengenai aturan item-item tertentu yang dikenakan PPN 12%? Karena sampai saat ini juga tidak ada penjelasan, Mas, apa saja sebenarnya barang yang dikenakan PPN 12%? Ya justru itu, karena nggak ada kejelasan secara detail barang mana yang kena PPN 12%. Kemudian multi tarif itu diartikan sebagai 1%-nya nggak naik karena ditanggung pemerintah. Nah ini kan juga menimbulkan banyak sekali interpretasi yang berbeda. Selain itu kalau memang hanya barang mewah, selama ini tuh PPNBM-nya itu hanya menyumbang sekitar 25 triliun rupiah. Kecil lah intinya PPNBM itu untuk barang mewah. Jadi kalau hanya itu, satu pertanyaannya, kalau hanya barang mewah yang masuk dalam kategori PPNBM, emangnya pengaruh kepada penerimaan PPN tahun 2025? Padahal Kementerian Keuangan targetnya 75 triliun. Jadi jelas ini bukan barang mewah yang dimaksud dalam PPNBM. Yang kedua, kalau memang hanya barang mewah, ya barang mewah itu kan apartemen, harganya di atas 30 miliar, mobil mewah gitu. Tapi kalau barang mewah yang memang ditargetkan, buat apa ada stimulus paket kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi efek negatif dari PPN 12%. Jadi ini Kementerian Keuangan atau Kementerian Teknis ini pengen balik lagi ke format awal. Pokoknya PPN naik 12%. Itu yang dibaca oleh publik. Selain itu juga PPN 12% ini kan efeknya berantai. Sementara diskon-diskon insentif yang diberikan itu banyak yang hanya 2 bulan. Setelah itu gimana kelanjutannya? Listrik, diskon, kemudian juga beras 10 kg. Artinya ini pemerintah sebenarnya ingin agar masyarakat percaya deh bahwa PPN 12% ini baik buat masyarakat karena sudah dikasih obat dalam bentuk insentif atau stimulus ekonomi. Jadi ini beda sekali nih apa yang disebutkan Pak Prabowo. Jadi PPN 12% berlaku ke banyak sekali jenis barang dan jasa, bahkan diperluas dari yang ada sekarang, termasuk tadi definisi daging premium, sekolah, kemudian internasional itu seperti apa yang premium, layanan kesehatan. Karena detailnya nggak ada sampai sekarang, saya khawatir banyak pelaku usaha itu sudah melakukan adjustment atau penyesuaian harga dan biaya. Itu karena mereka khawatir jenis barang dan jasa yang mereka perjualbelikan itu masuk dalam PPN 12%. Jadi ada inflasi atau kenaikan harga yang mendahului kebijakan besok Januari. Dan satu lagi, ini kan momentum Natal Tahun Baru, di mana mereka biasanya pengusaha itu melakukan penyesuaian harga karena ada sisi permintaan yang memang meningkat. Nah jadi seasonalnya begitu. Jadi ini momentumnya nggak pas sekali untuk itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.